Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan bikin satu video dengan views yang cukup berbeda ya dari sebelum-sebelumnya. Yang biasanya saya ambil video atau take video itu di rumah. Nah, sekarang ini saya mengambil video di tempat yang berbeda. Nah, kali ini saya akan coba ngomongin tentang editing video. Jadi tadi itu saya habis ikut sesi webinar. Kebetulan itu free dan saya merasa bahwa ternyata segala sesuatu yang kita ikutin itu walaupun free, nggak berbayar, tapi selalu ada hal-hal baru yang saya dapatkan, ilmu-ilmu baru. Nah, itu adalah salah satu kelebihan ketika kita misalnya ikut webinar atau ikut komunitas. Nah, kali ini saya akan coba cerita sedikit ya, webinar yang tadi saya ikut itu webinar yang berkaitan dengan editing video. Nah, di situ tuh seru banget karena pematerinya atau yang bawakan materi itu adalah salah satu editor video spesialis yang bekerja di salah satu perusahaan. Kemudian dia juga sering kayak freelance gitu ya, freelance editing video. Nah, di situ dia berkarya kurang lebih dari 10 tahun. Dia itu berprofesi sebagai editor video spesialis dan freelance. Jadi di sisi lain dia bekerja di salah satu perusahaan, dia juga bekerja sebagai freelance. Nah, hal yang paling menarik menurut saya itu adalah pertama, terkait dengan editing video itu. Kita ketahui bahwa sekarang itu kan memang eranya dunia digital ya. Jadi konten kreator, entah itu sebagai konten kreator di TikTok, di YouTube, di Reels, misalnya di Instagram. Nah, itu kan ada beberapa kebutuhan ya, misalnya untuk komersial, kayak misalnya bikin video TikTok, untuk jualan, affiliate, ataupun mungkin podcast. Nah, itu kan banyak hal ya. Jadi sekarang itu orang-orang pada butuh yang namanya editing video. Nah, gimana sih editing video ini? Tentunya ada teknik-teknik tertentu ya yang harus diterapkan. Gimana supaya video kita itu ditonton oleh orang-orang di detik pertama, 3 detik pertama itu tentunya harus lebih menarik, dibuat semenarik mungkin, gimana supaya orang-orang itu tertarik nonton video kita sampai akhir. Nah, di situ tentunya ada trik-trik yang harus ditetapkan atau harus digunakan. Jadi itu yang harus dipelajari teman-teman. Nah, dari situ saya pengen banget belajar editing video, gimana supaya nantinya jadi editor video, ataupun mungkin syukur-syukur bisa jadi spesialis ya. Karena saya merasa bahwa peluang itu banyak banget guys. Jadi dari situ bisa terbuka peluang-peluang buat freelance, atau mungkin mau bekerja di perusahaan editor video juga sangat-sangat memungkinkan ya. Namanya juga kita nyari pengalaman, kita nyari pekerjaan sampingan, terus pendapatan sampingan itu sangat memungkinkan. Bahkan dia cerita bahwa bisa aja kita mendapatkan klien di luar negeri, ataupun mungkin klien dalam negeri juga sangat-sangat memungkinkan ya. Karena sekarang itu banyak banget yang nyari yang namanya editor video. Nah, itulah peluang-peluang yang bisa dilakukan. Nah, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah meningkatkan skill editing video. Jadi gimana supaya editing video itu lebih bagus, lebih rapi, terus gimana tips-tips yang bisa dilakukan supaya mendapatkan klien yang banyak, terus gimana supaya kita bisa menghadapi klien itu, terus apa saja sih yang bisa dilakukan untuk mendapatkan klien. Nah, banyak hal yang bisa dipelajari, dan dari webinar itu saya merasa bahwa walaupun free, tapi ya setidaknya cukup mencerahkan, cukup memberikan inspirasi, cukup memberikan kayak semacam semangat untuk berkarya dan membuat sebuah karya dengan editing video. Nah, kebetulan juga saya memang lagi belajar editing video, walaupun editingnya masih kacau dan belum terlalu bagus, tapi ya seenggaknya sudah memulai ya. Nah, kebetulan juga kan memang
PC saya itu lagi nggak bisa digunakan untuk editing video karena sesuatu hal. Nah, terlepas dari situ, ya alhamdulillah ya saya mendapatkan inspirasi gimana supaya saya lebih rajin lagi bikin video seperti ini, bikin konten, kemudian diedit. Nah, tujuannya buat belajar editing video supaya nantinya bisa jadi spesialis. Jadi kalau sekarang itu kan memang mesti spesialis di salah satu bidang, misalnya editing video. Nah, itu terbagi lagi teman-teman. Misalnya mau bikin video podcast, video affiliate, afiliator, atau produk-produk lain, itu tentunya beda-beda tips-tips yang harus dilakukan. Nah, itu semuanya mesti dipelajari. Jadi tinggal nanti gimana supaya kita tuh kira-kira lebih cenderung kemana, mau editing video podcast kah, affiliate kah, atau mungkin video-video lain yang berkaitan dengan kebutuhan di pasar. Jadi tinggal kita pelajari gimana sih kebutuhan pasar itu seperti apa supaya peluangnya juga lebih bagus. Nah, dari situ juga saya merasa bahwa selalu terbuka peluang-peluang baru ya. Jadi kalau sekarang itu kan memang banyak banget ya orang-orang yang lagi mencari pendapatan sampingan, gimana supaya pekerjaan utama ini tetap jalan, di sisi lain bisa mendapatkan project-project ya freelance. Misalnya ini pulang kerja jam 5 sore atau jam 6, kemudian nyampe rumah, makan, istirahat, main sama anak-anak, kemudian setelah itu lanjut lagi editing video, ya mungkin sejam, 2 jam atau 3 jam diluangkan waktu untuk belajar editing video. Ya namanya kita investasi ya, investasi leher ke atas, investasi editing video. Nah, itu adalah salah satu hal yang menurut saya memungkinkan untuk dilakukan, apalagi di zaman sekarang dimana banyak orang yang butuh yang namanya pekerjaan freelance. Gimana supaya penghasilan tambahan itu bisa menambah income, seenggaknya bisa nambah-nambah ya penghasilan sehari-hari, penghasilan utama. Nah, itulah yang menurut saya yang bisa dilakukan ya. Kalau menurut saya pribadi ya, tentunya banyak hal yang bisa dilakukan ya untuk freelance ini ya. Gimana supaya kita tuh lebih pintar melihat peluang. Oke, semoga bermanfaat.